saudara kita itu membuat dan mengajak untuk menyumbang kitab suci. Sepertinya kitab suci itu susah sekali didapatkan. Padahal dari berbagai yayasan, berbagai organisasi membagikan kitab suci itu untuk dihafalkan. Pendeta semua kalah, nggak ada yang bisa hafal ayat Alkitab. Guru-guru sekolah minggu masih lumayan, karena mereka mengajarkan anak terus untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Kalau pendeta kan enggak, cuma ngomong ke umat saja, tapi nggak pernah hafal ayat Alkitab. Dia pun kalah sama guru sekolah minggu, ya. Jadi walaupun profesor dokter nggak bisa, tapi kita umat Islam, anak umur 3 tahun saja, Masya Allah, Subhanallah, bisa menghafal ayat Al-Quran. Ini masa anak umur 3 tahun disejajarkan dengan profesor doktor, pendeta, masa kalah? Itu yang membuat saya berpikir, kenapa Islam bisa begitu? Karena ayat yang dihafal adalah ayat firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak saudara kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kali ini kita akan tampilkan 2 statement dari seorang murtadin versus dari seorang mu'alaf. Siapakah yang akan berstatement di sini? Yang pertama adalah Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan statement yang kedua kita akan mendengarkan sebuah statement dari seorang mu'alaf yang bernama Nevi Amalia Nanlohi. Oke sahabat, tentang apakah yang mereka perdebatkan, tentang apakah yang mereka bicarakan, mari kita simak video selengkapnya. Saya live streaming ini membahas betapa banyaknya konten saudara kita itu membuat dan mengajak untuk menyumbang kitab suci. Sepertinya kitab suci itu susah sekali didapatkan. Padahal dari berbagai yayasan, berbagai organisasi membagikan kitab suci itu untuk dihafalkan. Ada Adi Hidayat, bahkan ini ada artis yang mengajak agar semua umat menyumbang kitab suci. Sahabat, di dalam cuplikan video terbarunya di channel Saifuddin Ibrahim, pendeta ini mengomentari tentang persoalan banyaknya umat Islam, baik itu ustadz ataupun artis, yang mengajak umat Islam yang lain untuk menyumbang Al-Quran, kitab suci agama Islam ya, untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk berbagi kepada sesama umat Islam dalam bentuk Al-Quran untuk dihafalkan bagi para penghafal Al-Quran ya. Saifuddin Ibrahim di sini kelihatan sekali kenapa juga sangat mengurusi internal di dalam agama Islam, padahal itu bukan urusannya.
Jelas ini bukan urusan Saifuddin Ibrahim. Kalau seandainya Saifuddin Ibrahim iri dengki yang ada di dalam hatinya, ingin berbuat serupa itu, silahkan berbuat demikian. Dan untuk jemaatnya Saifuddin Ibrahim ini ya, semisal menggalang donasi untuk dibelikan Bible dan lantas dibagikan ke jemaatnya agar dihafal. Seperti itulah ya, berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam Islam. Kita kenal istilah fastabiqul khairat, jadi termasuk sedekah jariyah. Maka pahalanya akan tetap terus mengalir hingga yaumil kiamah. Sahabat, selanjutnya kita akan dengarkan, kita akan simak statement dari mu'alaf mantan pendeta, yaitu Ibu Nevi Natalia Nanlohi, tetapi setelah masuk Islam berganti nama menjadi Ibu Nevi Amalia Nanlohi, tentang kitab suci. Bagaimanakah disebut kitab suci? Melalui cara penghafalan tersebut ya, justru membuktikan bahwa itu adalah firman Tuhan, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan akal kepada kita. Akal ini yang kemudian saya berpikir, pendeta, doktor, profesor doktor, tapi tidak pernah ada saya menjumpai satu orang pendeta yang profesor doktor menghafal satu pasal saja dalam Alkitab. Tanya ibu ya, pastor nggak ada, termasuk saya. Kita ini para pendeta waktu itu di uji coba sama guru-guru sekolah minggu cerdas cermat, pendeta semua kalah, nggak ada yang bisa hafal ayat Alkitab. Guru-guru sekolah minggu masih lumayan, karena mereka mengajarkan anak terus untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Kalau pendeta kan enggak, cuma ngomong ke umat saja, tapi nggak pernah hafal ayat Alkitab. Dia pun kalah sama guru sekolah minggu, ya. Jadi walaupun profesor dokter nggak bisa, tapi kita umat Islam, anak umur 3 tahun saja, Masya Allah, Subhanallah, bisa menghafal ayat Al-Quran. Ini masa anak umur 3 tahun disejajarkan dengan profesor doktor, pendeta, masa kalah? Itu yang membuat saya berpikir, kenapa Islam bisa begitu? Karena ayat yang dihafal adalah ayat firman Allah. Allah janjikan bahwa mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafal. Kalau ini kan tidak ada jaminan. Nanti sebentar kita uji ya. Kita akan uji ini. Minta kesediaan 1 orang saja atau 2 orang nanti untuk ke depan. Sahabat, Ibu Nevi Natalia Nanlohi yang sudah berganti nama menjadi Ibu Nevi Amalia Nanlohi setelah masuk Islam, dulunya adalah pendeta, sahabat-sahabat ya, juga merupakan staf di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan alhamdulillah kini sudah masuk Islam. Statement yang baru saja kita dengarkan dari Ibu Mu'alaf mantan pendeta ini sungguh-sungguh sangat nancap sekali ya. Apakah bukti Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah bukti kitab suci itu merupakan firman Tuhan? Salah satunya melalui cara bisa dihafal atau mudah dihafal tersebut, dan itu hanya terjadi, hanya bisa dilakukan oleh umat Islam dengan menghafalkan kitab sucinya. Umat-umat agama lain tidak bisa, seperti tadi yang sudah dikisahkan oleh Ibu Mu'alaf ini ya, ketika para pendeta diadu dengan guru sekolah minggu soal hafalan ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Bible, ternyata masih menang guru sekolah minggu, karena guru sekolah minggu mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk menghafal ayat-ayat Alkitab juga. Kalau pendeta katanya hanya ngomong, hanya ceramah, tetapi tidak ada yang hafal ayat-ayat dari Alkitab tersebut. Nah, subhanallah, di sini Ibu Mu'alaf mantan pendeta ini mengakui sungguh-sungguh sangat luar biasa di dalam Islam. Anak usia 3 tahun pun banyak sekali yang bisa hafal Al-Quran. Ini membuktikan bahwa memang Al-Quran itu adalah firman Tuhan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.